Perkenalkan, nama saya Rizala Gracia dengan NIM 20400500129. Sekarang saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum tentang koperasi simpan pinjam. Yang pertama, koperasi simpan pinjam itu adalah suatu lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh anggota untuk tujuan pinjam-meminjam uang dan memberikan pinjaman kepada anggota. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai koperasi simpan pinjam. Yang pertama, tujuan koperasi. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui pengelolaan dana yang efisien dan akses terhadap pinjaman yang lebih mudah. Yang kedua, anggota. Anggota koperasi yang dapat menyimpan uang dan mengajukan pinjaman, anggota biasanya memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, modal. Modal koperasi berasal dari simpanan anggota, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Selain itu, koperasi juga dapat mengakses pinjaman dari sumber lain. Yang keempat, pinjaman. Koperasi simpan pinjam biasanya memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha dan kebutuhan pribadi. Yang kelima, pengelolaan. Koperasi dijalankan oleh pengurus yang dipilih anggota, pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, termasuk pengawasan terhadap simpan pinjam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja koperasi simpan pinjam, yang dimana cara kerja koperasi simpan pinjam ini melibatkan beberapa langkah dan proses yang terstruktur. Berikut adalah penjelasan umum mengenai cara kerjanya. Yang pertama, pendaftaran anggota. Yang kedua, simpanan. Yang ketiga, pengelolaan dana. Yang keempat, pemberian pinjaman. Yang kelima, pembayaran angsuran. Yang keenam adalah SHU. Yang ketujuh adalah pengawasan dan evaluasi. Baik, yang pertama sekarang saya akan menjelaskan tentang pendaftaran anggota. Individu yang ingin bergabung dan mendaftar menjadi anggota koperasi dengan memenuhi syarat tertentu seperti menyertakan simpanan pokok. Yang kedua, simpanan. Anggota menyimpan uang koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan ini menjadi modal bagi koperasi. Yang ketiga, pengelolaan dana. Koperasi pengelolaan dana yang terkumpul dari simpanan anggota untuk membiayai pinjaman. Dana tersebut diinvestasikan kembali untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Yang keempat, pemberian pinjaman. Anggota dapat mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Pinjaman biasanya diberikan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lain. Yang kelima, pembayaran angsuran. Anggota yang menerima pinjaman harus membayar kembali sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya mencakup pokok suku bunga. Yang keenam, pembagian SHU. Setelah tutup buku, koperasi akan menghitung sisa usaha SHU dan membagikannya kepada anggota berdasarkan proporsi simpanan atau transaksi. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi. Koperasi melakukan pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Proses ini semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses keuangan yang lebih baik dan pengelolaan dana yang lebih efisien. Saya akan menjelaskan tentang contoh koperasi simpan pinjam. Jadi,
Yang pertama, Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera. Koperasi ini biasanya melayani anggota yang berasal dari kalangan pekerja atau pegawai, menawarkan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi usaha. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam KSP Puskopdit. Koperasi ini merupakan jaringan koperasi simpan pinjam di kalangan lembaga pendidikan, khususnya di daerah tertentu, yang memberikan kemudahan akses untuk pembiayaan. Yang ketiga, Koperasi Unit Desa atau KUD. Beberapa KUD memiliki unit simpan pinjam yang memberikan layanan keuangan kepada anggota di desa, mendukung pertanian dan usaha mikro. Yang keempat, Koperasi Mahasiswa. Koperasi ini sering ditemukan di kampus-kampus yang menyediakan layanan simpan pinjam bagi mahasiswa untuk mendukung kebutuhan pendidikannya. Koperasi ini semua, yaitu koperasi simpan pinjam ini membantu anggotanya dalam mengelola keuangan dan memperoleh akses terhadap pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar hukum koperasi simpan pinjam. Dasar hukum koperasi simpan pinjam di Indonesia meliputi beberapa peraturan undang-undang yang mengatur keberadaan dan operasionalnya. Berikut adalah beberapa yang utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimana tentang perkoperasian. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi semua jenis koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Ia mengatur prinsip-prinsip dasar koperasi dalam keanggotaannya, serta juga pengelolaan koperasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang perkoperasian. Mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang koperasi dan memberikan pedoman untuk pembentukan pengelolaan dan koperasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perkoperasian. Merupakan revisi dari undang-undang yang sebelumnya yang lebih modern menurut dan mengatur struktur fungsi pengawasan koperasi termasuk koperasi simpan pinjam. Yang empat, terakhir, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian ini memberikan pedoman spesifik terkait operasional koperasi simpan pinjam, termasuk tata cara pengelolaan dan keuangan dan juga akuntabilitas. Dasar hukum ini semua menjamin keberadaan perlindungan bagi koperasi simpan pinjam serta memastikan pengelolaan sesuai dengan prinsip koperasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika nasabah atau anggota koperasi mengalami one prestasi. Jika nasabah koperasi simpan pinjam mengalami one prestasi, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, koperasi akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengingat dan komunikasi. Biasanya koperasi akan menghubungi para anggota atau nasabah untuk mengingatkan tentang keterlambatan pembayaran dan mendiskusikan penyebabnya. Yang kedua, restrukturisasi dan pinjaman. Dalam beberapa kasus, koperasi dapat menawarkan opsi restrukturisasi pinjaman seperti memperpanjang jangka waktu pinjaman atau mengubah jumlah angsuran. Yang ketiga adalah negosiasi. Koperasi dapat melakukan negosiasi nasabah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, termasuk juga kemungkinan pelunasan secara bertahap. Yang keempat, penagihan. Jika nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban koperasi, akan melakukan proses penagihan secara dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk pemberitahuan resmi. Yang kelima, penggunaan jaminan. Jika pinjaman dijamin dengan aset, koperasi dapat menggunakan jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati untuk menutup kerugiannya. Yang keenam, penyelesaian secara hukum. Sebagai
langkah terakhir, koperasi dapat mengambil jalur hukum jika upaya lainnya tidak berhasil, meskipun ini biasanya dihindari. Koperasi berusaha untuk menyelesaikan segala masalah one prestasi secara humanis dan mencari solusi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara koperasi mendapat laba. Koperasi simpan pinjam memperoleh laba melalui beberapa sumber utama. Yang pertama, bunga pinjaman. Yang kedua, simpanan anggota. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, investasi. Yang dimana yang pertama, bunga pinjaman itu bersumber dari laba koperasi, berasal dari bunga yang dibayarkan oleh anggota atas pinjaman yang diberikan. Koperasi menetapkan suatu bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, simpanan anggota. Koperasi dapat memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima atas simpanan yang dikelola, meskipun koperasi membayar bunga kepada anggota atas simpanan mereka. Selisih antara bunga yang diterima dan yang dibayarkan dapat menjadi laba. Biaya administrasi. Koperasi mungkin mengenakan biaya administrasi tertentu untuk pengelolaan pinjaman dan simpanan yang juga berkontribusi pada pendapatan. Yang keempat, investasi. Jika koperasi melakukan investasi dengan dana yang dimiliki, pendapatan dari investasi tersebut juga dapat menjadi sumber laba. Setelah terhitung total pendapatan, koperasi akan mengurangi biaya operasional dan pengeluaran lainnya untuk menentukan sisa hasil usaha, yang dimana disebut juga SHU, yang kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan proporsi simpanan atau transaksi. Baik, apakah koperasi dapat digugat? Ya, betul. Koperasi dapat digugat. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki tanggung jawab hukum terhadap dan dapat terlibat dalam proses peradilan. Beberapa alasan mengapa koperasi dapat digugat meliputi yang pertama, one prestasi. Jika koperasi gagal memenuhi kewajiban kontrak seperti tidak membayar pinjaman dan membagikan SHU sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, tindakan melawan hukum. Jika koperasi melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, perselisihan anggota. Anggota koperasi dapat menggugat koperasi yang dianggap keputusannya dapat merugikan atau masalah keanggotaan lainnya. Yang keempat, pelanggaran regulasi. Jika koperasi tidak mematuhi peraturan yang berlaku, pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum dalam mengambil tindakan hukum. Dalam semua kasus tersebut, koperasi berhak untuk membela diri dan mengikuti proses hukum yang berlaku.